Halo guys, thank you udah ngeklik video ini. Terima kasih kalian udah menonton video gua. Mungkin kemarin-kemarin juga di video-video sebelumnya kalian udah nonton juga. Dan kesempatan kali ini gue pengen ngebahas ngobrol santai aja guys ya. Karena ini sebenarnya udah malam nih, udah sekitar jam 9-an. Kura-kura gue juga sebelumnya udah pada tidur. Udah pada tidur. Gue bangunin nih, gue kasih makan nih. Sebenarnya sih nggak boleh guys ya, karena mereka ini tuh kayak yang masih kecil tuh ya kayak anak kecil aja. Manusia kalau masih kecil kan tidurnya kan jam tidurnya lebih lama ya kayak gitu aja. Harusnya ya diatur lah. Ini udah jam 9 dan gue kasih makan juga ya, ternyata mereka makan juga. Dan di sini juga depan ada kura-kura, di sini ada paketan lampu nih guys nih. Bukan endorse tapi ini gue pengen nunjukin kalian kalau beli kura-kura di Kurau, ini Instagramnya Pau. Beli kura-kura di Kurau, kalian dapat gratis satu small lampu UVB. Ya gue pengen memastikan kura-kura ini dirawat dengan baik dan diperlakukan dengan baik dan dengan fasilitas yang mereka butuhkan juga, seperti itu. Aduh, ini rusuh banget ya. Ini emang sulcata tuh apa ya? Dia bener-bener kayak rusuh banget gitu loh. Nih lihat nih, ini rusuh banget. Gue harus, nah ini ke kura-kura gue yang lagi sakit nih guys, nggak bakalan gue jual juga. Ini ada dua yang nggak bakalan gue jual, ini sama ini, karena mereka udah 10 bulanan sama gue nggak tega buat melepasnya. Gue gitu guys, gue penjual, tapi kalau misalkan udah kelamaan di gue kadang nggak mau ngelepas. Gue nggak mau ngelepas guys gitu. Ya di toko gue itu kalian bisa konsultasi gratis. Penting kita diskusi bareng aja di situ, karena ya gue penjual hobi juga ya. Gue ngejual kura-kura juga karena hobi aja, jadi gue punya kenalan banyak di kura-kura dan dapat harga yang bener-bener murah banget guys. Bener-bener murah banget, itu kawan gue lah. Ini gua taruh dulu deh, rusuh banget. Dan ya sulcata juga tahan banting ya. Aduh, kamu ngantuk ya di sini. Yang ngantuk gua ini dulu, gua taruh di akuarium biar dia tidur. Kasian guys. Oke, di video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, pertanyaan-pertanyaan netizen, pertanyaan dan polemik nih. Polemik yang ada di kura-kura ya, khususnya kura-kura darat ya. Mungkin nanti gue mau bahas kura-kura air tawar juga sedikit, tapi nggak banyak ya, kebanyakan kura-kura darat. Seperti itu guys. Halo, kamu ngapain? Oke, yang pertama gue mau bahas nih yang paling enteng dulu ya, nggak terlalu polemik ya. Tips memilih kura-kura. Nah, tips memilih kura-kura gue saranin guys ya untuk kalian. Kalau bisa di seller yang emang kalian kenal, seller yang emang mereka itu ngejual ya takutnya ya guys ya, takutnya dia bandel nggak dikirim. Itu yang paling worst case nya, nggak dikirim padahal uang ditransfer, atau enggak mereka ngirim kura-kura yang sakit kayak gitu guys. Karena di dunia membeli binatang ini, dunia binatang-binatangan pets kayak gini, banyak banget hal kayak gitu terjadi guys. Karena nyampe rumah kalian dia nggak mau makan, ditanya kenapa nggak mau makan, oh kalau misalkan masih kecil emang nggak terlalu mau makan banyak gitu. Itu nih 7 cm 8 cm
mereka makannya lahap-lahap guys, padahal tadi siang udah gua kasih makan 2 kali, ini gua kasih makan cemilan dikit dia lahap semua ini. Ya itu salah satunya ya. Dan kalau bisa banget nih, kalian tuh COD guys, ke tokonya atau ke rumahnya. Kalian lihat sendiri dia mau makan atau enggak, dan dia mau makan atau enggak. Dia mau makan rakus kayak gini atau enggak. Untuk sulcata nih, rakus kan pardalis rakus kayak gini. Kalau untuk aldabra, untuk cherry head, untuk redfoot kayak gitu juga, kalian lebih enak langsung dateng guys, konvensional banget, langsung dateng. Tapi itu namanya kalian beli binatang, kalian barang hidup ya, emang harus kayak gitu guys. Kalian harus langsung ke tempatnya gitu untuk ngeliat-liatnya. Itu untuk kura-kura darat. Kalau untuk kura-kura air atau kura-kura air kayak gitu juga, mungkin kalian mau beli karpoal atau damer atau kura-kura yang pemakan daging. Nah nih guys, pengalaman gue ceritain juga nih. Gue waktu itu sekitar 6 tahun yang lalu, gue membeli common snapping turtle, dan ya gue ke tempatnya guys, sesuai dengan saran gue tadi. Gue ke tempatnya, dia makan lahap, tapi pas nyampe di rumah gue sehari kemudian, gue kasih makan lele, nggak mau. Gue kasih makan ikan mas, nggak mau. Gue kasih makan ayam, nggak mau. Ternyata guys? Ternyata dia makannya cuman tuna atau salmon, ya boncos bos. Nggak nyampe dompet gua bos gitu. Nggak nyampe dompet gua. Jadi akhirnya waktu itu gua telepon sellernya, ini gimana nih, sellernya jawab dia maunya makan tuna sama salmon. Ya kalau kayak gitu, makan gue sama makan dia mahalan makan dia guys. Mahalan makan dia ya kan. Jadi akhirnya gue balikin dengan, ya waktu itu gue beli kayaknya 4,5 juta guys, dan gue balikin, udahlah nih 4 juta aja nih guys, 4 juta aja, karena gue nggak kuat ngasih makannya. Akhirnya oke, ya gue rugi 500.000. Nah itu contoh guys ya, kalian yang nonton video ini dapat privilege nih untuk cara milih-milih kura-kura kayak gimana, kura-kura darat, kura-kura air, kura-kura pemakan daging, cara milihnya kayak gitu guys. Oke, yang selanjutnya untuk sulcata nih guys nih. Kenapa gue bahas sulcata nih? Ini top number one kura-kura yang paling dicari guys di Indonesia khususnya. Kura-kura darat ya sulcata gitu. Aldabra mahalan bos. Ada lah yang beberapa kayak Hermann tortoise gitu, Hermanni atau Hermans, biasanya orang ngomong Hermanni atau Hermans gitu. Kura-kura dari Eropa itu harganya lebih murah daripada sulcata. Tapi menurut gua pernah miara, dia nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu lembab, nggak boleh terlalu dingin. Ribet juga guys, nggak seasik sulcata. Untuk sulcata ini banyak nih pedagang ya, biasanya pedagang nih, gue kasih tahu aja sama kalian nih rahasianya nih. Wah bos, ini harganya rada mahal nih, biasanya 700.000, ini 950 bos. Oh kenapa? Oh karena dia dotless nih, kayak gini nih, dotless gitu. Nih gue kasih tahu ke kalian ya guys ya, dotless itu cuman bisa kalian nikmati di ukuran ya paling nyampe 10 cm doang. Kalau udah gede guys, udah segini sama semua dotnya itu pada hilang semuanya dotless semua gitu. Jadi dotless itu bukan collector item dan bukan istimewa menurut gua. Tapi kalau kalian mau menikmati yang kecil
bersih kayak gini, nggak ada dotnya, ya silakan gitu loh. Ya kalian favorite gitu loh, nggak apa-apa, nggak disalahkan. Tapi ini gue kasih tahu aja sama kalian, dotless itu bukan kolektor item. Dan ya kalau di toko gue, mau kalian dotless atau yang standar, ya harganya sama aja gitu guys, nggak gue mahalin. Karena ya gue kasih tahu ya, ini harganya harusnya biasa sama aja gitu. kecuali emang yang kolektor item itu gimana bang? Kolektor item itu kayak ya dia low scoot gitu, atau enggak overscoot. Overscoot nih kayak gini guys, ini gue punya yang overscoot nih. Yang overscoot kayak gini, biasanya kan dia ada ini yang ini deh. Dia ada 13 kotak nih ya, 13 scoot nih. Ini namanya scoot nih yang kotak-kotak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ada 13 scoot. Nah, kalau ini guys ada 14 scoot. Nih ada nyempil di sini. Yang overscoot lagi mana nih? Mana sih overscoot lagi? Oh, nih overscoot lagi. Nih ada 13 scoot. Nah, yang ini ada buluk. Ini kayak mocha ya guys ya. Ini kayak mocha deh. Nah, yang overscoot atau low scoot gitu. Ya sebenarnya low scoot tuh lebih itu ya, lebih jarang daripada overscoot. Overscoot masih rada banyak ya guys ya. Masih rada banyak. Kalau low scoot itu emang kayaknya 100 banding 1 kali ya, 100 banding 1 kayaknya. Kalau overscoot udah ya nggak banyak banget, tapi ya masih bisa lah masuk ke kolektor item, atau enggak yang lebih mahal lagi, albino lah, terusnya apa, hypo, habis itu melanistik tuh kelebihan pigmen hitam guys. Kebalikannya albino. Kalau albino kan putih ya, putih semua. Kalau melanistik tuh hitam semua guys. Itu bisa mahal lah. Itu bisa mahal. Ya sekali lagi, dotless itu kalau menurut gua akal-akalan biar bisa jual lebih mahal. Tapi kalian kalau misalkan emang mau favorite gitu loh, bisa kalian mau menikmati yang bersih, nggak ada titik-titik kayak gini ketutupan ya, kayak gini tapi ya 10 cm ke atas sudah hilang, ya nggak apa-apa. Terusnya apalagi ya, thin line guys. Thin line tuh yang kayak, wah gua nggak ada nih, gua udah 7 cm semua nih. Biasanya ini yang baby nih, baby yang 5 sentian nih. Thin line itu line yang kayak gini nih, tipis-tipis gitu, kecil-kecil gitu guys. Ntar mungkin gua kasih fotonya ya, tipis-tipis kayak gitu, thin line. Atau nggak bold line tuh gua malah ada nih, bold line nggak terlalu kelihatan, tapi bold line kayak gini nih. Nah, ini yang tebel-tebel garisnya itu sebenarnya gedenya mah sama aja guys, bakalan kayak gitu-gitu juga, bakalan kayak gini-gini. Ini 12 cm, enggak ya, 10 cm kali ya. Ini bakalan kayak gini-gini juga nih. Mau dotless, mau thin line, mau bold line, kayak gini-gini juga. Ya, itu menurut gua akal-akalan. Tapi kalau kalian mau beli, sekali lagi kalian mau membayar lebih untuk itu, ya udah silakan, nggak apa-apa. Nggak disalahkan juga kok. Itu kan tergantung selera masing-masing ya. Oke, lanjut membahas keunikan nih guys. Keunikan kalian piara kura-kura darat, sulcata, aldabra, pardalis, redfoot, kayak gitu-gitu, daripada hewan lainnya. Keunikannya ya, daripada kalian miara anjing atau kadal, ini tuh umurnya panjang guys. Kura-kura darat kayak gini tuh umurnya panjang. Ya ada kura-kura yang umurnya nggak panjang, kayak mungkin cuma 10 tahun, itu kayak kura-kura res, kura-kura ambon. Itu nggak itu guys ya, nggak, ya paling 10 tahun, 15 tahun tuh kayak udah tua banget. Nah, ini unik banget ya. Ini fun fact juga, kalau kalian miaranya bener,
miaranya dengan kasih sayang lembut, lembut ya, ya kan dengan kasih sayang lah, dengan kasih sayang, terusnya makannya bener juga, dijaga juga. Mereka sakit kalian openin itu bahasa Indonesianya apa ya, kalian rawat. Kalian meninggal ini masih hidup guys, dijual sama anak kalian nanti. Ini umurnya panjang guys, ini umurnya panjang. Kalian miara ini ya sama aja kayak kalian membeli teman hidup. Ya kalian membeli teman hidup guys, kalian siapin tempat yang besar karena sulcata itu bisa nyampe 50 cm, 60 cm, 70 cm. Ya ini bakalan bisa jadi teman hidup kalian seumur hidup. Itu fun fact ya guys ya. Next, banyak yang ngomong beli kura-kura itu ya di video-video lain ya, video-video youtuber besar juga beberapa tahun lalu banyak yang ngomong gini guys, miara kura-kura itu investasi ya. Terusnya miara sulcata itu kalian setahun aja dijual lagi bisa untung. Oke guys, gue jelasin dengan kacamata gue. Kalian mending miara kura-kura karena kalian itu suka, karena kalian itu emang pengen menjadi teman hidup, teman seumur hidup kayak gitu guys. Kalau untuk investasi, ini harganya untuk kura-kura itu cukup fluktuatif ya guys ya. Dari video ini di upload beberapa bulan yang lalu, mungkin 3 bulan 4 bulan, baby ukuran 5 cm, nggak kayak gini ya, ini udah 7 cm, ukuran 5 cm itu harganya bisa 400.000 guys. Sumpah itu amblek banget. Kalau sekarang udah di angka mungkin baby 500.000, 550.000, 600.000 gitu ya, atau 650 lah kalau misalkan toko-toko yang besar kayak, ya gue nggak mau nyebutin ya, 650.000 gitu, toko-toko yang udah terkenal. Dan kalau misalkan ngomong investasi ya itu fluktuatif guys. Gue jelasin lagi nih kapan harga ini turun, harga ini naik. Harga ini turun itu kalau misalkan kayak kemarin itu musim itu guys, musim ternakan ya, lagi musim pada ini ngapain ngumpul di sini semua ya, ngumpul di gua semua nih, nanti apa? Kalau musim ini ya, musim lagi pada beranak itu biasanya barengan guys, jadi harganya tuh pada turun, pada turun karena suplai banyak ya kan, harganya turun. Dan yang mempengaruhinya lagi waktu import guys. Kalau impornya lagi banyak ya harganya turun, kalau lagi sedikit harganya bakalan naik. Nah itu makanya gue bilang ini fluktuatif. Karena apa guys, ini lu tahu gak sih kenapa ini 3 tahun lalu baby bisa sampai 1,5 juta dan sekarang cuma 500.000-an? Karena ini nggak ada asosiasinya guys. Dan emang hewan-hewan kayak gini, kura-kura kayak gini ya buat apa ada asosiasi kalau menurut gue gitu. Beda sama ayam gitu, itu kambing ya, mungkin ya kambing, sapi itu emang ada pemerintah yang ngejagain harganya gitu, nggak boleh terlalu naik tinggi, nggak boleh terlalu turun banget gitu. Kalau ini nggak ada yang jagain harga, yang bener-bener 100% dari supply and demand aja guys. Tapi untuk sekarang kalau menurut gue sulcata yang paling stabil ya harganya daripada kura-kura lainnya. Ya naiknya di situ-situ aja gitu loh, stabil. Kalau menurut gue stabil sih, karena yang gue tahu nggak nambah nih peternak sulcata di Indonesia, karena mungkin ya emang banyak reseller dan peternaknya nggak jual langsung ke end user ya, atau apa ya, langsung ke bener-bener yang beli satuan gitu. Jadi kalau misalkan untuk kalian bilang ini untuk investasi,
Ya ini sedikit beresiko. Sedikit beresiko ya, resikonya malah lebih tinggi daripada saham guys. Resikonya lebih tinggi daripada saham gitu ya. Lu bayangin aja nih, ini harga babynya sulcata itu harga babynya contoh 500. Ini lu depin 3 bulan segini nih, ukuran 7-8 cm, udah nambah sekitar 300.000, di angka 800.000. Lu depin lagi di 2 tahun, ukurannya udah segini nih. Tuh, kura-kura cepet gede soalnya. Udah segitu harganya bisa 2 jutaan atau ya 2 jutaan lah. 2 jutaan. Investasi atau tidak? Ya itu emang dalam 2 tahun bisa nambah duit 1,5 juta, ya itu investasi. Tapi kalian kan harus memikirkan makannya juga selama 1,5 tahun itu kayak gimana, dan masih mahal nggak nih 2 tahun ke depan, harganya masih tetap 500.000 di babynya nggak, kan kayak gitu juga ya. Jadi untuk investasi menurut gua ini beresiko. Nah itu, ini beresiko. Nextnya lagi, karakter kura-kura. Untuk karakter kura-kura guys, untuk kura-kura darat yang paling barbar sih sulcata, udah nggak ada lagi. Lu ini udah sulcata gede segini, yang 2 tahun itu umurnya, lu pandangnya pakai bajaringan dikubruk guys, ambruk. Lu undepin lagi umur 5 tahun 35 sentian, beton dihancurin, parah guys, ini barbar. Tapi ya di samping barbarnya dia paling kuat guys, paling kuat nih. Kura-kura gurun paling kuat ya guys ya, paling kuat, tapi ya itu paling barbar untuk karakter sulcata kayak gitu. Untuk kedua, pardalis ini lebih rentan terkena penyakit dibandingkan sulcata, tapi ya nggak rentan banget lah. Dan pardalis ini dia lebih kalem guys, gedenya juga dia nggak nyeruduk. Pardalis itu ada banyak ya, ada giant pardalis, yang ini tuh leopard pardalis, ada yang pardalis dari Mongolia kan sih? Pardalis dari Somalia, ini pardalis mungkin dari Kenya ya. Mungkin pardalis dari Kenya. Yang ini nih, 2 ini. Banyak macamnya guys ya. Dari Kenya, ada yang dari Somalia. Mungkin ada yang dari mana lagi. Kalau misalkan sulcata kan flat ya, dari Afrika semua gitu guys ya. Ya udah cuman gini doang, yang bedain cuman mungkin albino, melanistik kayak gitu, hypo gitu. Ada lagi nih Herman Turtle guys, ini fotonya kan. Untuk Herman Turtle itu guys, dia kura-kura yang maksimalnya kayaknya cuma 35 cm ya guys ya. Kalian bisa googling lagi, kayaknya 35 cm. Dia nggak sebesar kura-kura sulcata ini, dan dia tuh lebih murah guys, ukuran remaja, bukan baby itu 5 cm itu udah bisa dikatakan bukan baby. Ukuran 5 cm itu harganya di sekitar 450.000 guys, 450.000-an lah. Kalau gue sih jualnya di 450.000, tapi ada di Bogor, nggak ada di rumah gue sini. Rumah gue ini ya cuma untuk koleksi gue aja. Herman Turtle di angka 450.000, jauh lebih murah daripada sulcata. Tapi dia karakternya sama kayak pardalis, kalem, dan dia biasanya ini guys, Herman Turtle itu dia nggak bisa terlalu panas, nggak bisa terlalu dingin, nggak bisa terlalu lembab, nggak bisa terlalu kering, bingung kan. Makanya dia lebih rentan mati daripada rentan sakit ya, rentan sakit
lebih rentan sakit daripada sulcata, daripada pardalis, daripada kura-kura. Ya gue ngasih perbandingan sama kura-kura gurun ya guys ya. Beda lagi sama kura-kura hutan kayak aldabra gitu. Oke, untuk selanjutnya kura-kura 30 juta, kura-kura sultan, aldabra. Untuk aldabra gue pernah piara guys 5 tahun yang lalu. Itu punya kakek gue. Jadi untuk kura-kura aldabra dia lebih anggun guys, jalannya lebih anggun, berdiri lebih tegak ya kan. Makanya itu dia mahal kali ya. Dan kalau menurut gua aldabra itu dari dari negara asalnya itu udah ada asosiasinya guys, makanya harganya mahal gitu. Dan untuk breeder di Indonesia kenapa jarang banget ada? Karena yang gue denger nih guys ini gue bocorin di sini guys di sini. Aldabra yang kalau misalkan orang Indonesia atau orang yang orang dari Indonesia lah, kita kan orang Indonesia ya, orang Indonesia yang beli aldabra yang udah besar mau diternakin itu udah dibuat mandul guys. Jadi mereka nggak bisa menghasilkan anak gitu. Mereka nggak bisa menghasilkan kura-kura yang kecil-kecil lagi. That's why harganya mahal sampai sekarang. Meskipun lu kebayang nggak sih lu ini kura-kura hutan nih, aldabra ini kura-kura hutan nih. Ini kura-kura yang murah nih, kura-kura gurun. Nah, yang hutan sama gurun aja cuacanya kan di Indonesia lebih cocok yang kura-kura hutan kan. Kenapa yang jadi banyak breedernya itu sulcata bukan aldabra? Nah, kalau menurut gua dan yang gua tahu dari gua banyak teman guys orang pecinta kura-kura ya, aldabra itu yang besar emang udah dibuat mandul, udah dibuat nggak bisa punya anak, jadi harganya tetap tinggi. Dan itu mungkin di sana di tempat asalnya udah ada asosiasinya yang membuat harganya lumayan tinggi ya, kayak katanya sih gitu guys ya. Gue satu lagi deh, gue tambahin kura-kura air, kura-kura sejuta umat. Itu karakternya dia pinter guys. Dia menurut gue kura-kura paling pinter yang pernah gue punya, karena dia itu contoh kura-kura gue itu sama gue, dia nyamperin kalau sama teman gue atau orang lain gitulah, dia nggak mau nyamperin guys. Dia tahu pemiliknya, pinter banget sumpah. Daripada kura-kura yang mahal ini lebih pinter lebih tahan banting juga. Dia karakternya kayak gitu, lebih pinter ya. Oke lah kalau misalkan untuk di piaraan dan ada-adain aja gitu. Oke guys, ngobrol santainya segitu dulu. Untuk kalian yang pengen beli kura-kura sulcata, gue banyak stok nih guys. Banyak stok nih, gue tunjukin gambarnya. Gue banyak stok guys. Dan kura-kura sulcata di gue beli baby ya. Baby kan rentan mati ya, rentan sakit ya. Gue beli baby, gue endepin dulu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai ukuran 7 sampai 8 cm, baru gue jual ke kalian. Jadi mereka sudah melalui seleksi alam guys. Mereka sudah melalui seleksi alam. Ya pas gue beli baby itu pasti ada yang mati pasti gitu, karena kadang tempurungnya lembek atau kayak gimana. Nah, mereka mengalami seleksi alam. Dan gue juga kura-kura gue piara di, kalian tahu nih di video-video sebelumnya, kayak di halaman gue ya benar-benar itulah, mereka itu benar-benar adaptasi di lingkungan Indonesia gitu loh. Meskipun ini semua CB Indo, tapi adaptasi lagi dari bayi. Dan itu melalui seleksi alam. Udah lulus nih 4 bulan 5 bulan baru gua
jual ke kalian guys. Untuk harganya murah aja guys, murah karena gue beli juga dari baby kan, murah aja. Kalian DM aja di Kurau, nih Instagramnya di Kurau, kalian DM aja di sana untuk sulcata 7-8 sentinya ya. Ini lagi ada stok banyak guys, tadi gua liatin. Untuk Hermani juga ada guys, ada banyak stok juga nih, gudang nih Hermani Turtle nih, Herman Tortoise gua cuci gudang karena banyak ya, gua kesalahan guys, dikit yang beli. Waktu itu gue beli baby banyak, udah gede, udah laku-laku di harga 450.000 aja guys. 450.000 di mana lagi ya kan? 450.000 aja. Ini fotonya. Ya itu Hermani Turtle. Ya untuk kura-kura air. Aku capek guys kalau jemputin di sini. Kura-kura air ada juga. Kalian DM aja atau nggak lihat Instagram gue di Kurau. Kalian follow guys, untuk lihat. Dan gue juga ada promo nih. Ya tadi gue udah jelasin promonya. Kalian beli kura apa aja, gue kasih lampu UVB guys nih. Nih gue kasih. Gue kasih. Ya di depan ini barang dagangan juga. Pardalis over scoot guys. Ini scootnya ada 14. Ini juga di sini ada 14 scootnya. Ya unik ya guys ya, tapi lebih mahal lagi yang low scoot sih. Ya ini nggak terlalu mahal lah over scoot lah, tapi tetap unik guys. Udah kayak gitu aja. Kalian follow IG gua, IG kura-kura di @kurau, dan kalian jangan lupa subscribe YouTube gua, komentar, like ya kak. Kita ngobrol lah guys, gua sama audience nggak lengkap kalau kalian nggak ngobrol. Kalian bisa ngobrol sama gua di kolom komentar atau di DM Instagram gua, bebas guys. Kita konsultasi sama gua tuh gratis kok, gratis. Kalau beli kura-kura baru bayar. Udah guys, gitu aja. Terima kasih kalian udah menonton, semoga kalian sehat-sehat selalu. See you at the next video.